ibu kota negara ke lokasi yang baru itu akan diawali dengan pembangunan Istana Negara. Mono Arfa mengatakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan terus berlangsung dan rencananya akan diawali dengan pembangunan Istana Negara di titik nol yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan Istana Negara sekaligus pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan dilakukan dengan didasarkan pada prinsip nilai-nilai dasar integritas serta kematangan yang telah dimiliki oleh Bappenas. Selain itu, dalam proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Bappenas juga akan terus membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk menyalurkan gagasan-gagasan baru agar pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bisa berjalan sesuai yang telah direncanakan oleh pemerintah. Di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, ke ibu kota negara baru ini, insya Allah, yang tetap didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai dasar, nilai-nilai luhur, integritas. Proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memasuki babak baru. Rabu 29 September lalu, pemerintah menyerahkan surat presiden yang berisikan rancangan undang-undang ibu kota baru. Surat presiden diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas kepada Ketua DPR. Sejumlah poin soal pengelolaan dan pembiayaan ibu kota baru di Kalimantan Timur mulai akan dibahas. Karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana. Saudara, Kalimantan Timur terus berbenah menyiapkan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara. 5 segmen ruas tol menuju ibu kota baru juga sudah mulai dilakukan. Dampaknya satu yang saya rasa, ya, karena kami mengenal betul wilayah kami di sini. Yang saya rasa adalah dampaknya perekonomian yang meningkat, kesejahteraan masyarakat yang akan meningkat, orang yang sakit di sini tidak lagi dikirim ke Balikpapan karena kami mempunyai fasilitas kesehatan yang kurang. Itu yang akan terjadi. Apakah dampaknya yang lain? Dampak yang lain mungkin kalau dia punya tanahnya jadi mahal. Jadi dampak yang mana? Kalau dampak mungkin saya tidak jadi kerja. Kalau dia mau kerja nanti tinggal kita bicarakan dengan siapa yang penanggung jawab pembangunan ini.
Tapi apapun itu pro dan kontranya, yang menjadi tumpuan ini adalah asas kemanfaatan bagi peradaban bangsa Indonesia. Nah, saat ini saya akan menggambarkan kepada Anda pemirsa bagaimana kondisi dan gambaran wilayah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang dikabarkan ini akan menjadi lokasi untuk calon negara Republik Indonesia yang baru. Dan memang sebagian besar wilayah Penajam Pasir Utara ini merupakan wilayah tujuan transmigrasi, di mana sekitar 60% ini berasal dari Pulau Jawa, sedangkan 35 hingga 40% ini dari wilayah Sulawesi, dan sisanya ini adalah Kalimantan Selatan. Ini tahapannya kan panjang, mungkin 2023 akhir atau 2024 itu sudah bisa pindah. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Saudara, pengumuman ibu kota baru perlahan dilakukan. Ada banyak perdebatan, hal yang wajar untuk sebuah kebijakan yang akan dilakukan sangat panjang di depan. Pro dan kontra terdengar, mulai dari biaya, lingkungan, hingga penduduknya. Apapun yang menjadi perdebatan, kemanfaatan harus jadi tumpuan untuk kebaikan peradaban bangsa ini di masa depan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.